Masih belum nampak kayaknya Pak Herman untuk screen-nya Pak Oke, Herman. sekarang gimana? Nah, ini sudah kelihatan? mulai masuk Pak. Oke. Oke, silakan Pak Herman. Ya. Ya, ini memang karena nggak biasa online dari Palangkaraya Pak ya. Sepertinya di sana jaringannya memang kurang begitu bersahabat kayaknya. Iya. Oke. Saya animasi dulu. Masih kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi, jadi seperti yang dibilang tadi, kita akan membahas kebijakan dan dasar hukum ketiga. Ya. So, kebijakan inilah, kebijakan sama dengan policy ya. Kebijakan ini sebenarnya menentukan bagaimana arah jalan dari sebuah perusahaan. Kebijakan ketiganya. Ya. So, bagaimanapun kebijakan ini secara umum orang masih belum pasti gitu. Apa yang dimaksud dengan kebijakan? Kebijakan itu sebenarnya adalah artinya menetapkan sesuatu yang harus dilaksanakan, yang sudah diperhitungkan gitu, untuk bisa membantu sesuatu masalah yang ada. Jadi kebijakan yang kita bicarakan ini misalnya dasar hukum K3L. Ya, dasar hukum keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Ya. Ya, rencananya ini cuma 1 jam, tapi kita harap ini akan akan ditambah dengan diskusinya sekitar lebih kurang setengah jam. Jadi dasar hukum ketiga ini, sebab gini, kecelakaan seperti gambar ini ya, ini harus ada pengimbangnya, yaitu undang-undang dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Ya. Jadi kelihatan di sini keseimbangan ini kalau bisa undang-undang dan peraturan ketiga itu lebih berat, lebih menentukan daripada timbulnya kecelakaan. Jadi bukan kecelakaan yang mendikte kita harusnya. Ya, kecelakaan mendikte itu maksudnya akibat kecelakaan kita terpaksa harus begini. Kecelakaan kita terpaksa harus begini. Jadi kita harus berhenti kerja karena kecelakaan, harus keluar duit karena kecelakaan, harus merubah-rubah sesuatu yang sudah kita rencanakan berubah akibat kecelakaan. Namun kalau undang-undang peraturan ketiganya kuat, hal-hal ini dikecilkan gitu ya, diminimalisirkan, sehingga undang-undang dan peraturan ketiga ini yang benar-benar berfungsi. Dasar hukum yang pertama dikenal itu adalah STBL, ini istilah dari bahasa Belanda, ya, 406 nomornya. Ini mengenai undang-undang tahun 1910. Ini masih dipedomanin oleh bangsa Indonesia. Sama juga dengan hukum-hukum perdata, hukum-hukum pidana. Orang kita masih menerapkan bagian-bagian yang dianggap masih penting dari hukum Belanda. Ya. Suatu termasuk undang-undang UAP juga. Ini undang-undang UAP ini yang ada hubungannya dengan bahaya menggunakan UAP yang bertekanan. Ya. Dan ini masih dipakai nih. Saya sering juga memberikan pelatihan ini. Stum ordinasi katanya dan pelaksanaannya. 1945 ini baru Undang-Undang Indonesia pasal 27 ayat 2. Sudah itu Undang-Undang 1494 ketentuan pokok tenaga kerja itu bagaimana, Undang-Undang 1 1970 keselamatan kerja dan pedoman. Ini dari semua undang-undang ini Undang-Undang 1 1970 inilah sebagai ujung tombak sebenarnya kalau menurut saya, ya, untuk diterapkan di perusahaan. Kita sudah membahas ini juga ini ya, banyak orang tertarik dengan
hal-hal yang berhubungan dengan 1970 ini. Karena di 1970 ini akan kelihatan tanggung jawab K3, tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja itu untuk siapa? Untuk direktur, untuk top manajemen, dan untuk atasan, ya, atau pengurus. Pengurus itu atasan. Pengurus atasan itu orang yang punya anak buah. 1-2 orang aja itu sudah pengurus dia. Sudah ada tanggung jawab dia itu sebagai atasan. Ya. Suatu tanggung jawab atasan, dan berikut yang keempat adalah tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja yang dibebankan kepada karyawan. Jadi karyawan itu tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek dalam masalah ketiga. Sudah itu Undang-Undang 13 tahun 2003. Ini tentang tenaga kerja, ini memperkuat sanksi-sanksi yang di tahun 1970 ini. Sanksinya masih kecil, tapi akan dikuatkan dengan peraturan-peraturan dengan hukuman dan penalti-penalti yang sifatnya progresif. Sudah itu PP nomor 50 tahun 2012 SMK 3. Dan ini juga kita sudah 2 kali malahan memberikan pelatihan. Karena banyak dari orang kita yang masih belum paham betul dengan SMK 3. Oke, jadi Undang-Undang 1945 dari awalnya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berdasarkan inilah maka timbul ada Undang-Undang nomor 14 tahun 1969. Oke. Di sini nih disebut di pasal 9, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, memelihara moral kerja serta melakukan sesuai harkat martabat manusia dan moral. Ini tidak sekedar hanya mukadimah ini ya, ini tidak sekedar hanya narasi ini. Ini tentu dilihat namanya setiap negara berhak. Kalau saya berhak, saya harus mendapat perlindungan dalam bentuk apa? Nah, ini macam-macam. Perlindungan dari apa? Dari terjadinya kecelakaan. Ya, ada jenis kecelakaan yang harus dipelajari dalam pekerjaan, dalam tempat, dalam perusahaan itu ada jenis bahaya, ya. Bahaya risikonya maka timbul kecelakaan. Jadi ada jenis bahaya yang dikenali dulu. Tentu ini melalui pelatihan-pelatihan dan pemahaman-pemahaman, ya. Di pasal 9 ini banyak ini dituntut sebuah perusahaan. Agar apa? Agar mendapat pelindungan. Jadi setiap warga negara yang bekerja mendapat pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ini panjang ceritanya, kalau dibahas ini pasal 9 ini bisa 4 jam ini. Belum tentu cukup, ya. Itu maksud saya di sini. Ya. Maka pasal 10 pemerintah membina pelindungan kerja yang mencakup apa? Norma K3. Norma K3 itu syarat-syarat K3 dari pasal 10. Syarat keselamatan dan suatu hygiene, kesehatan juga harus dibina. Tidak boleh sembarangan aja sebuah perusahaan itu membuat suatu kafeteria, apa namanya, kafe ya, tempat memasak, orang mengasih makan. Buat perusahaan mengkoordinir suatu tukang masak agar dilaksanakan layanan untuk makan karyawan. Tidak sederhana itu, jangan macam-macam. Sering terjadi orang keracunan makanan itu sampai bisa 100 orang, 80 orang, 70 orang, sering terjadi itu. Kenapa? Karena mengelola kesehatan kerja yang berhubungan dengan makanan tidak sederhana. Banyak aturan-aturan. Jadi ini di pasal 10 ini dipastikan perusahaan harus melaksanakan ini. Pasal 10 ini. Ya, mudah aja. Bapak-bapak pengawas dari K3 mudah aja melihat sebuah perusahaan ini memenuhi pasal 10 atau pasal 9 bagaimana gitu. Bisa dengan mudah. Itu ke Undang-Undang 1970. Ya, yang seperti saya bilang tadi, persyaratan K3. Direktur atau perusahaan yang punya perusahaan, suatu top management, yaitu 3 supervisor, suatu yang keempat adalah karyawan. Itu tidak bisa lepas tangan, bisa kena ya Undang-Undang 1970 ini. Peraturan Menteri Nomor 4 tentang P2K3. Apa fungsi P2K3? P2K3 ini menjamin program keselamatan kerja itu jalan, ya. Jadi ini ada undang-undangnya, tidak sederhana P2K3 itu. P2K3 itu apa? Itu forum yang diadakan oleh perusahaan. Yang pimpinannya harus direktur sendiri. Sedangkan sekretarisnya harus ahli K3. Wah, kalau ahli K3 itu sudah hebat itu. Ya, sebab 13 hari pelatihannya, ya, 13 hari pelatihannya, ya, 13 hari. Suatu ini PP nomor 50 yang saya bilang itu kita sudah membahas 2 kali nih kalau tidak salah saya. Ya, sistem yang ketiga, suatu peraturan menteri. Oke, ini yang undang-undang dan peraturan yang penting kita pahami bagi orang-orang yang
berkecimpung dengan K3 atau yang bekerja dengan K3. Kalau bekerja, pasti dia butuhkan ini. Nggak mungkin, jadi keselamatan itu di awalnya itu dari aturan-aturan ini, dari kebijakan-kebijakan ini. Karena ini contohnya, suatu kebijakan ya, keselamatan. Ya, ini nanti akan dikirim apanya, kita nggak bisa membahas secara perinci ya. Ini bentuk satu kebijakan ya. Ini contoh lagi, ini kebijakan dari PT Nesco ya. Jadi ada item-item yang menjadi kebijakan dan harus dilaksanakan. Ya. Jadi semua program-program itu harus berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Tidak bisa, tidak. Ya. Ini bentuk lagi kebijakan-kebijakan. Ini contoh-contoh aja, kemungkinan ada kesamaannya, ada kurang sama. Gitu. Ini suatu contoh aja lagi ya, nilai kerugian kecelakaan bisa melebihi ratusan juta. Apabila terjadi kerusakan rigging ini pengangkatan yang menggunakan kren. Ya. Pengangkatan menggunakan kren itu, hal yang pertama itu kejadian adalah rigging, peralatan riggingnya ada rusak, alat angkatnya rusak, biaya pengobatan atau asuransi jadi tinggi, kontrak kerja bisa gagal, tuntutan hukum sesuai undang-undang dan peraturan bisa terlaksana, bisa dituntut, kehilangan hari kerja. Ya, ini kita bahas minggu yang lalu kan mengenai kehilangan hari kerja ini, lost time accident. Biaya kecelakaan bisa 50 kali dari biaya yang terlihat. Sudah kita bahas ini. Biaya untuk mengembalikan image perusahaan itu juga ada, biaya pelatihan untuk karyawan pengganti dan lain. Jadi kurangi kecelakaan dengan berpikir normal dan bekerja sesuai SOP. Ini saya ulang lagi. SOP itu tidak bisa ditinggal. Ada apapun pekerjaan, harus ada SOP. Standar Operating Procedure. Ada GSA, Job Safety Analysis. Selalu awas dan waspada. Ini kunci awal ya dari keselamatan. Kebijakan ketiga, perusahaan ini adalah perusahaan meyakini bahwa ini mukadimah yang harus dipahamin dan harus dijalankan sama dengan yang kita bahas dari awal tadi ya. Sasaran kebijakan kita adalah menciptakan suatu sistem yang mematuhi suatu kerja yang mematuhi semua undang-undang. Jadi mematuhi semua undang-undang dan peraturan dan tercermin dari kegiatan hariannya ya. Tujuan dan sasaran ketiga ditinjau secara teratur, mengintegrasikan dan memadukan secara selaras seluruh sistem manajemen K3H dengan prioritas menyediakan sumber daya manusia dan dana yang memadai. Jadi adanya dana untuk keselamatan kerja itu tidak bisa diabaikan, itu sudah harus jadi tanggung jawab dari perusahaan. Kalau tidak, jangan buat perusahaan. Itu kesimpulannya. Ya, oke. Suatu mengintegrasikan ini sudah itu melatih karyawan. Jadi training untuk karyawan itu bisa itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan. Ya, misalnya saudara-saudara ini ya, ini perlu saya cuma ingatkan ya, mungkin kalau saudara-saudara ikut pelatihan ini dengan serius ya, biarpun 1,5 jam aja atau 1,5 jam dan serius dan ada yang didapatkan dari pembahasan ini, saudara mendatang langsung saudara mendapatkan sertifikat yang resmi dari PT Nesco, dari Nesco Academy yang diatur oleh Pak Mas Asif. Maka ada keluar uang, kalau tidak salah, saya tuh tidak tahu saya urusan itu ya. Itu uang itu bisa diklaim ke perusahaan sebenarnya. Jadi jangan dianggap enteng. Di perusahaan harus siap dia untuk mengeluarkan uang itu. Kalau perusahaan itu percaya bahwa training, pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan K3 itu wajib dilaksanakan terhadap karyawan-karyawan. Ya. Dan itu sudah normal itu, tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Jadi tidak usah risau dengan ini. Jadi kalau misalnya ini ya didapat sertifikat ya bahwa ada ikut 1,5 jam seminar dan pembahasannya ini, langsung dibilangkan ke atasan ya, ke pimpinan perusahaan, saya sudah melakukan pelatihan ini yang saya ikutin, itu sudah nilai tambahnya sudah tinggi itu. Perusahaan tuh wajib membayar ganti rugi sebenarnya itu ya. Kalau tidak tanya nanti orang-orang mengenai pendapat Herman Karim dalam hal ini ya. Kalau mengenai training ya, kita dibayarin oleh perusahaan. Ini sesuatu yang penting untuk ingatkan saudara. Ya. Sudah itu mengaudit keefektifan kebijakan K3 ini secara berkala dan melaksanakan tindakan. Jadi kebijakan selanjutnya semua pimpinan dan karyawan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap penerapan dan pengendalian pelaksanaan K3H. Jadi menunjukkan komitmen ini apa? Yaitu dia siap, dia dapat sanksi kalau dia melanggar aturan-aturan K3. Atau dia harus memberikan laporan-laporan atau membuat laporan kalau kelihatan ada sesuatu yang nggak benar dalam
yang akan menimbulkan suatu kecelakaan. Jadi nggak bisa berpangku tangan aja karyawan ya. Sebab sesuai Undang-Undang Nomor 1/1970, seperti saya bilang tadi, ada 4 pihak. Dari pertama itu apa? Direktur punya perusahaan, ya. Sudah itu yang kedua, top manajemen, pimpinan tinggi dari perusahaan. Suatu yang ketiga itu supervisor, ya, supervisor atasan, ya, pengurus, ya. Yang keempat pelaksana kerja, karyawan. Ini empat ini bisa dikena semua itu, ya, karena tidak mematuhi Undang-Undang Nomor 1/1970 itu khususnya, suatu PP Nomor 50 tahun 2012 itu adalah apanya? Kelanjutan dari undang-undang itu. Oke, jadi tanggung jawab wewenang direksi ini dijelaskan lagi ya mengenai kebijakan ini. Pertama, direksi itu bertanggung jawab secara penuh dan menentukan kebijakan untuk menjamin SMK 3 dilaksanakan. Ini bertanggung jawab penuh itu dalam bentuk apa? Bayangan aja lah sendiri, apa yang bertanggung jawab penuh? Suatu manajemen representatif, ini adalah suatu seseorang ya, dia punya staf juga, yang ditunjuk sebagai wakil manajemen, ya, untuk memastikan penerapan sistem manajemen. Jadi begini, sekarang kalau di quality system 9001 ini dikatanya dia boleh tidak pakai MR sekarang. Kalau dulu wajib harus ada MR. MR itu manajemen representatif yang fungsinya untuk memastikan semua sistem manajemen yang diterapkan oleh perusahaan jalan. Ini MR ini. Saya pernah di perusahaan besar dulu ditunjuk sebagai MR. Jadi sebagai perwakilan manajemen. Jadi saya memastikan safety system SMK 3 itu jalan, atau OSAS 18 itu jalan, itu mengenai safety juga, atau quality system produk dari perusahaan itu jalan, ya, sistem manajemennya sudah tuh mengenai lingkungannya jalan, ya, itu tugas dari manajemen representatif ini nih, ya. Jadi harus ada perwakilan manajemen dalam masalah ini. Jadi menetapkan dan menerapkan dan memelihara mutu SMK 3 ini, SMK 3 ya, sistem manajemen kerja, dan memastikan Undang-Undang 1/1970 itu jalan. Suatu di bawahnya mungkin berikutnya ada divisi manajer. Divisi manajer menjabarkan dan melaksanakan kebijakan ketiga perusahaan sesuai dengan misi dan tujuan unit kerjanya. Jadi kelihatan di sini tanggung jawab. Divisi manajer bertanggung jawab atas tamu kontraktor kinerja ketiga di unit kerjanya, menjalankan fungsi manajemen dan menjamin sesuatu telah dilaksanakan. So begini, keselamatan kerja itu hak semua warga. Seorang warga bukan karyawan, dia bertamu ke perusahaan itu, maka dia itu menjadi tanggung jawab kita keselamatannya, ya. Kalau dia mendekat ke sesuatu yang berbahaya, kita karyawan harus men-stop dia, ya. So ada SOP, ada protokol untuk memastikan seorang tamu yang dari luar masuk ke perusahaan itu dijamin keselamatannya. Ada di undang-undang yang kita sebut tadi, ya. Jadi tanggung jawab siap. Semua orang itu kalau disaksikan dia terjerumus atau masuk ke daerah yang berbahaya dan terjadi kecelakaan, itu perusahaan itu bertanggung jawab penuh. Nggak bisa dia melepas diri dia. Itu maka ada security system macam-macam. Oke. Memimpin dan menyediakan sumber daya manusia, fasilitas untuk mendukung. Jadi dengan adanya K3 yang efektif ini harus dia mengadakan sumber daya manusianya, ya, lengkap, ada ahli K3-nya, diberikan training-training, ya. Melaksanakan sumber daya manusia itu termasuk pelatihan-pelatihan. Menjamin peningkatan K3 yang berkesinambungan agar tidak. Jadi banyak. Departemen Head juga jelas ini pertanggungjawabannya, ya. Merencanakan mengawasi pekerjaan K3, pertama atas tersedianya prosedur kerja yang aman. Nah, ini kembali tersedianya prosedur kerja yang aman. Berarti apa? SOP. Menyebarluaskan informasi K3 manual dan SOP yang terkait dengan kegiatan operasi. Terlalu ribut ya? Bagaimana? Masih ada yang dengar nggak? Masih, Pak. Oh. Masih. Masih. Lanjut. Ya. Suara ribut suaranya, ada mobil di depan ini saya lihat. Oke, jadi merencanakan, mengoperasikan, mengendalikan K3 dalam unit kerja ini tanggung jawab departemen head, ya. Jadi kalau diurut dari atas, ya, ada manajer, ada departemen head, sudah itu ada lagi supervisor, ya. Ini berikutnya kelihatannya. Jadi departemen head menyebarluaskan informasi K3. Melalui apa? Mungkin saya sudah tahu. Itu melalui adanya bulletin board, ya kan?
adanya sistem pemberitahuan atau notifikasi-notifikasi apa buletin-buletin atau surat-surat himbauan ya yang ditempel di bulletin board, di papan bulletin board. Jadi itu dalam usaha. Jadi harus terbukti nih, harus tercermin. Ya kalau diaudit oleh pihak Desnaker ya Desnaker langsung melihat mana papan pengumumannya. Itu harus di tempat yang mudah dibaca di sana itu. Nah di sanalah akan terjadi informasi K3 yang terus-menerus dan bisa diikuti orang. Ya, selanjutnya Departemen Head mengupayakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja, kontraktor, dan orang lain yang masuk ke lingkungan kerja. Jadi kalau aman ini ya apa? Paling banyak nih kalau masih banyak belum tahu ya harus bertanya dan harus ada pelatihannya. Ya kerja yang aman apa? Aman dari kebisingan, aman dari debu, aman dari cuaca panas, aman dari ancaman-ancaman bahaya. Supaya aman ancaman-ancaman bahaya apa? Kita kontrol risiko bahaya tersebut. Ini dibahas lagi nanti jadi Departemen Head yang penting dia mau punya tanggung jawab kebijakan mengupayakan lingkungan kerja yang aman. Dia tidak bisa kata-kata yang aman ini aja, tapi harus terrealisasi dari apa yang seperti yang saya bilang tadi. Oke, kalau second chief mungkin di bawah ini. Jadi ini tergantung dari apa? Tergantung dari organisasi perusahaan, ya. Sebab perusahaan itu ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang karyawannya cuma 10 orang, ada juga yang ribuan orang karyawannya, ya. Sama aja, ya, enggak ada masalah. Jadi kalau superintenden posisinya bertanggung jawab atas terlaksana program ketiga yang telah ditetapkan. Jadi memastikan terlaksana. Satu, mengembangkan dan memberikan masukan tentang prosedur kerja sesuai dengan perundang-undangan dan standar K3. Tanggung jawab dan wewenang pimpinan karyawan terhadap K3 yaitu menjamin semua pekerjaan dilaksanakan dengan peralatan kerja dalam lingkungan kerja yang aman. Oke, sekarang melaksanakan peralatan kerja, ya, peralatan kerja ataupun production equipment. Saudara mungkin tahu apa itu maksudnya. Mungkin dump truck yang barusan lewat di depan saya tadi ini. Sudah itu mungkin traktor, mungkin crane, mungkin lifting equipment, alat-alat angkat dan angkut, mungkin forklift. Ya, bagaimana menjamin semua pekerjaan dilaksanakan dengan peralatan lingkungan kerja aman dan produktif? Bagaimana? Tentu ada pelatihan, ada SIM-nya kalau dia sopir truk. Kalau dia sopir bus membawa karyawan, harus SIM-nya bagus, dan itu di kendaraannya juga harus dirawat dengan benar. Ini salah satu jaminan agar terjadi hal-hal yang seperti saya bilang. Satu, mengawasi, mengarahkan, dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan alat yang tidak sesuai standar. Nah, ini. So, alat yang tidak sesuai standar, ya, itu bisa menimbulkan kecelakaan dan bisa menimbulkan dengan risiko yang tidak bisa kita bayangkan. Ya. Kadang-kadang peralatan listrik aja yang tidak standar. Ya. Bisa orang terus kena sengat listrik, ya, bisa meninggal atau bagaimana. Foreman atau atasan supervisor membagi dan mengatur tugas sesuai dengan rencana kerja. Kalau ada rencana kerja, ya kan? Kalau ada kerja, maka tentu harus ada SOP yang sesuai dengan pekerjaan itu. Kalau ada SOP yang sesuai dengan pekerjaan itu, harus dipastikan JSA-nya ada, ya, job safety analysisnya, job safety analysis. Jadi analisa keselamatan terhadap pekerjaan tersebut dengan mengenali langkah-langkah dari SOP tadi, ya. SOP apa misalnya? Mau memperbaiki, mau memasang antena di ketinggian 50 meter. Ya, apa SOP-nya? Maka akan kelihatan di sana nih. Dan apa bahayanya? Bahayanya mungkin jatuh. Bukan jatuh aja, bisa yang lain juga ada. Kalau jatuh bahayanya apa? Resikonya. Kalau 50 meter orang jatuh ke aspal, ke lantai yang keras, apa yang terjadi? Fatal. Ya kan? Kalau itu apa kontrolnya? Ah, ini. Kontrol mungkin perlu pelatihan bekerja di ketinggian. Yang kedua, memakai alat APD itu berupa lanyard atau safety. Dan ini harus ada pelatihannya. Jangan salah pasang dia. Bagaimana menggunakan alat itu. Kalau orang tuh oleh suatu hal, yaitu misalnya
pingsan di atas itu bagaimana menyelamatkannya? Bagaimana menurunkannya dengan selamat? Apa dibiarkan aja dia tergantung di situ? Ini jadi tanda tanya besar, maka perlu pelatihan bagaimana menyelamatkan orang yang tersangkut di ketinggian. Ya, jadi tidak sederhana. Suatu mengawasi pengarahan dan memperbaiki pelaksanaan. Ini tugasnya atasan superintenden sifat. Kalau supervisor tadi ya sudah dijelaskan, supervisor, foreman, oh salah. Oke, foreman supervisor harus memahami SOP dan melaksanakan SOP itu berjalan dengan sebenarnya. Oke, sorry. Berikut foreman supervisor mengatasi alat kerja, kondisi kerja dan cara kerja yang berpotensi bahaya atau melaporkan temuan alat kerja yang dilaksanakan atau diperbaiki oleh orang yang ahli atau yang lebih tinggi posisinya. Atas mengatasi alat kerja, kondisi kerja. Kenapa perlu diatasi alat kerja dan kondisi kerja? Karena dia ada ancaman terjadinya suatu kecelakaan. Ya, karena ada ancaman bahaya akan terjadi kecelakaan. Jadi tidak bisa dia berposisi sebagai foreman supervisor tapi tidak mampu untuk mengatasi hal-hal begini. Ya, maka dipastikan supervisor itu harus menguasai. Karyawan pelaksana, ini yang pada umumnya yang pelaksana kerja nih, yang sering mendapat kecelakaan ini adalah pelaksana kerja yang paling banyak. Ini harus sadar nih. Oh, ini kecelakaan apa? Ini tanggung jawab atasannya dong. Ya, kenapa dia kecelakaan? Kenapa dia celaka? Kenapa dia terlibat melakukan sesuatu yang berbahaya? Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi tidak bisa dia sebagai karyawan dia punya tanggung jawab sendiri dan dia harus dipastikan mendapatkan arahan dari atasannya sebagai karyawan. Sudah itu berikutnya karyawan itu berpartisipasi secara aktif dalam mengendalikan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Ya, harus dia secara aktif ya, mengendalikan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Maka perlulah karyawan ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan, training-training, ya, karena sangat berpengaruh. Suatu ini departemen SSHE, departemen safety, ya, departemen K3-nya. Jadi di departemen safety ini, dia bukan pengawas kerja ya, ingat. Mereka itu cuma memberikan fasilitas. Fasilitas mengatur training yang dibutuhkan, melakukan inspeksi-inspeksi, suatu menegur, memberikan himbauan, memberikan pengarahan kepada karyawan. Dan K3 ini, orang K3 ini, ya, orang departemen safety ini, dia sebagai partner dari manajer, dari direktur, bukan sebagai anak buah ya. Kalau dia sebagai anak buah, dia dari seorang departemen, dari seorang manajer, sebagai anak buah dia orang safety-nya, maka safety itu jalan sesuai dengan pola pikir dari manajer. Yang dipikirkannya productivity, yang dipikirkannya perusahaan untung. Ya, kalau mau buntung akibat kecelakaan itu tidak urusan dia, yang penting untung perusahaannya. Kan. Ini pola berpikir. Ya, ini kurang stabilnya Pak saya. Oke, masih bisa dengar saya kah? Atau putus-putus? Bagaimana? Tadi sempat hilang Pak, tapi ini sudah. Ada. Oh sudah ya, oke, bagus. Di tempat saya lancar. Lancar, oke. Ya mungkin di beberapa tempat, kalau ini dari skala tempat ya belum beda-beda mungkin. Oke, Ya. jadi sekarang, jadi Departemen Safety ini memastikan undang-undang dan standar K3 industri ini jalan dan berkembang. Ya kan? Suatu memenuhi sistem pencatatan dan pelaporan K3. So, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, apa yang direncanakan, semuanya harus terrekod. Harus tertulis sebagai pedoman. Ya. Termasuk apa-apa yang sudah dikerjakan itu harus dicatat. Ya. So, dengan mencatat itu kita tahu bisa melihat apa yang pernah dilakukan, yang salah, maka bisa diperbaiki. Jadi departemen selanjutnya apa? Ini banyak nih kebijakan yang harus dijalankan oleh safety departemen termasuk wewenang ya dan ya terhadap K3, mengkompilasi laporan statistik K3. Ini kita pernah bahas minggu yang lalu kan, tidak salah saya, mengenai statistik K3, membuat laporan kinerja K3 ke masing-masing divisi dan termasuk kepada Disnaker ya, membuat laporan tunjuk kerja dari K3. Sudah itu kemana? Departemen mengembangkan dan mengkoordinasi pelaksanaan program K3 perusahaan, antaranya apa? Rapat sub P2 K3, kampanye K3 dan lain-lain.
Kalau kita memahami betul ya masalah P2K3 ini dengan kampanye K3-nya, maka keselamatan kerja ini sangat menarik. Banyak program-program yang harus dilaksanakan dengan tujuan melibatkan semua karyawan ya dengan safety ya. Apabila melibatkan karyawan mengenai semua karyawan dengan safety, ujung-ujungnya kecelakaan itu tidak, insya Allah tidak akan pernah terjadi ya, karena orang sadar semua memastikan semua peralatan dan prosedur kerja memenuhi kaidah K3 ya. Sudah itu menyiapkan data, rekomendasi, dan konfirmasi untuk kompensasi santunan asuransi akibat kecelakaan kerja. Ini tugas dari Departemen Safety, Departemen K3. Setelah itu menyusun modul pelatihan K3. Jadi modul ini nih, itu semua tingkatan, berapa tingkatan. Dari direktur sampai ke bawah ya, sampai ke floor, sampai ke janitor ya, sampai apa istilahnya office boy. Itu diprogram tuh training yang dibutuhkannya. Tidak ada orang yang tidak butuh training di perusahaan ya. Apa sebutkan aja apa nama perusahaan, apa nama karyawannya, apa nama jabatannya. Jadi dari tiap jabatan ini bisa mungkin 20 jabatan ya, atau mungkin cuma 10 jabatan, atau mungkin juga 50 jabatan. Dari tiap-tiap jabatan itu sudah tahu kita apa training yang dibutuhkan ya. Apa training yang dibutuhkan dari tiap-tiap jabatan itu sudah dibuat oleh orang safety ya. Apakah training itu dilakukan secara internal ya kalau refreshing sifatnya, atau mungkin training yang membutuhkan sertifikasi dari pemerintah, dari BNSP atau dari Depnaker ya, Snaker. Tergantung dari bentuk trainingnya. Karena ada training wajib ya. Training wajib ini tidak bisa diakal-akalin ya. Yang perlu sertifikasi dari Disnaker. Sudah itu menyiapkan data rekomendasi, konfirmasi untuk kompensasi dan santunan akibat kecelakaan kerja. Yang urus-urusan itu suatu menyusun modul pelatihan K3 ya, seperti yang saya bilang tadi. Oke. Selanjutnya, ini banyak nih kalau Departemen Safety ini, menjaga alat pemadam kebakaran sistem alam ya. Alat pemadam kebakaran itu baik yang apa damkarnya ada dump truck, sopir fire truck ya, fire truck, atau mobil pemadam kebakaran, atau bisa juga APAR ya, alat pemadam api ringan ya. Sudah itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1/1970 itu wajib karyawan itu mendapatkan pelatihan itu. Yang wajib itu yang paling tertonjol itu adalah penggunaan APAR, alat pelindung api ringan. Yang APAR itu ya yang beratnya bisa 4 kilo, ada yang 6 kilo, ada yang 2,5 kilo. Sudah itu ada lagi pelatihan P2K3, ya, pelatihan P3K maksud saya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya. Jadi pelatihan kebakaran, fire, basic, dan itu wajib itu di Undang-Undang 1/1970 disebut itu. Jadi tidak bisa karyawan itu tidak ada yang mendapatkan pelatihan tadi. Sudah itu mengkoordinasikan pembuatan prosedur pelatihan siaga darurat dan evakuasi. Ya, mengenai keadaan darurat juga orang safety yang mengkoordinir. Memberi bantuan dan saran kepada diri dan mengirim instruksi mengenai bahaya potensial di lingkungan kerja. Jadi sebagai apa? Pendamping dari manajer, dari supervisor, dari karyawan sendiri dalam masalah ketiga. Suatu memantau pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja agar merekomendasikan penghentian kegiatan yang berpotensi bahaya tinggi bagi manusia sebelum dikenali penyebabnya. Jadi kalau kecelakaan belum tahu penyebabnya, belum dipastikan penyebabnya, boleh langsung terus dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan, harus stop dulu sampai ditetapkan oleh P2K3 penyebab dari kecelakaan tadi, maka orang tahu apa yang harus dihindarin supaya jangan terjadi lagi kecelakaan itu. Ya. Suatu tanggung jawab wewenang dan karyawan terhadap K3 apa? Selanjutnya yaitu melakukan verifikasi pembelian. Nah, ini barang yang dibeli itu, material yang dibeli, alat yang dibeli itu ada kandungan bahayanya. Maka mungkin perlu kontrolnya. Karena ada risiko di bahaya tadi, maka perlu kontrolnya. Pelatihan, ya, training, itu adalah kontrol administrasi terhadap risiko bahaya pekerjaan. Misalnya ada alat yang baru didatangkan. Wah, ini macet lagi nih. Ya. Oke. Masih Lanjut, Pak. terdengar Lanjut. suara saya? Dengar, Pak.
Dengar Pak. Masih? Masih Pak. Agak putus-putus ya. Jadi, oke. Jadi di sini penting dipahamin yaitu pengembangan dari hal yang ditulis ini ya. Nggak perlu kita bahas, nggak bisa kita bahas satu-satu ya. Memberi pelayanan ketiga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seperti pemeriksaan kesehatan ya, atau medical check up, memastikan. Sebenarnya itu tanggung jawab dari atasan, tapi orang safety dia mengkoordinir. Kalau mengkoordinir itu apa? Kalau perlu didatangkan orang medisnya untuk melakukan MCU di perusahaan. Kalau banyak yang harus dilakukan di perusahaan, itu lebih menghemat waktu dan lebih menghemat biaya ya, didatangkan. Itu yang mengatur itu orang K3, orang safety department. Ya. Suatu mengkaji ulang, menyeleksi dan bersama MR, manajemen representatif tadi membentuk tim internal audit dan melaksanakan audit minimal setahun sekali, external audit. Ya, audit kan kita sudah bahas kemarin. Sayang kalau bagi yang belum, ya mungkin lain kali kita sambung lagi, kita ulang lagi. External audit itu 3 tahun sekali. Sedangkan internal audit ini tergantung tuntutan, ya. Bisa kadang perusahaan itu dia maunya diaudit setelah 3 bulan, ya, untuk mencari penyimpangan-penyimpangan, ketidaksesuaian dicari. Atau mungkin sekali 6 bulan, ya. Minimal setahun sekali harus dilakukan internal audit. Ya, ini maksudnya di sini, ya. Jadi penting dibuatkan programnya, ya. Jadi pertanyaan penting dalam konsep dasar ketiga ini apa tujuan undang dan peraturan di K3? Kenapa perlu mengendalikan risiko bahaya? Apa definisi dan apa itu definisi risiko? Apa yang dimaksud dengan kecelakaan? Bagaimana mengetahui informasi? Apa dampak dari suatu kecelakaan? Bagaimana mengenali suatu bahaya? Apa saja bentuk pengendalian risiko? Bagaimana menetapkan tingkat risiko bahaya? Oke. Jadi sekarang kita telah tahu mengenai undang-undang, kebijakan-kebijakan yang berdasarkan undang-undang, ya. Maka kita harus melihat di sini, ya, urutannya lagi. Ini supaya ingat, ya, supaya bisa terbawa pulang dari apa yang kita bahas ini atau bisa mencerna apa yang kita bahas ini. Jadi ada Undang-Undang 1945 pasal 27 kita telah menjelaskan tadi ya, tidak perlu saya ulang lagi. Undang-Undang nomor 1970, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, suatu peraturan pemerintah SMK 3 nomor 50 tahun 2012, suatu pemenuhan peraturan perundang K3 terkait. Ya, ini tidak perlu, tapi ini adalah sebagai urutan aja. Oke, jadi kegiatan adalah suatu proses. Proses adalah suatu pekerjaan. Ya, maka perlu adanya standar operating prosedur atau SOP atau langkah-langkah melakukan kegiatan atau proses kerja tadi. Jadi harus ada SOP-nya. Mungkin ada pertanyaan, siapa yang bikin SOP? Yang bikin SOP itu orang yang sudah biasa dengan pekerjaan tersebut. Supaya kita lihat, atasan akan bisa melihat mana apakah bagus SOP itu tidak. Maka dibuat tertulis, maka nanti disahkan oleh atasan. Ya, jadi minimal 3 pihak membuat SOP ini. Suatu job safety analysis yaitu menilai risiko bahaya dari tiap-tiap langkah di SOP. Ya, suatu melakukan permit to work. Permit to work itu untuk pekerjaan-pekerjaan, izin bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, yang mengancam akan terjadinya fatality, ya, kematian. Ya. Maka perlu adanya permit to work, ya, izin untuk melakukan pekerjaan. Ini juga ada kontrol, ada format yang harus diisi. Jadi dari kegiatan proses SOP, job safety analysis, permit to work, maka perlu adanya hazard identification, mengenal bahaya dulu. Kita mengenali bahaya dulu. Mengenali bahaya dulu. Sudah itu menilai resikonya, suatu menerapkan kontrol. Ini jadi dipendekkan HIRAC, ya, hazard identification, risk assessment dan kontrol. Kita kenali bahaya dulu, itu yang paling penting sekali. Suatu kita lihat tingkat risikonya apa nih? Ini meninggal nggak kalau terjadi kecelakaan? Oh, ini 3 bulan di rumah sakit enggak kalau terjadi kecelakaan? Atau ini patah tangannya enggak kalau terjadi kecelakaan? Atau yang kecil sekali mungkin jarinya terputus. Ya, bisa itu ancamannya. Itu maka kita lihat. Jadi bahaya potensial kerjaan ini perlu diulang lagi ya, karena saya sering membilangkan ini.
itu ada bahaya fisik, yaitu bahaya yang mengancam dari fisik kita sebagai manusia. Fisik itu bisa pendengaran, bisa penciuman, bisa pendengaran, penciuman, dan mata, termasuk juga tubuh kita, anggota tubuh, ya, tungkai kita, kaki, tangan, itu semua. Itu bahaya fisik, bahaya yang mengancam ini, mengancam fisik kita. Suatu bahaya listrik yang mengancam kita, ya. Bahaya panas, api yang bisa menimbulkan bencana. Itu bahaya kimia, ya, bahaya kimia. Ya sudah jelas, suatu bahaya biologi itu bahaya yang berhubungan dengan biologi. Biologi itu bisa nyamuk, lipan, sesuatu bakteri, atau termasuk juga bahaya biologi ini, bahaya corona ini. Yang keenam apa? Bahaya ergonomis, ketidaksesuaian apa yang kita kerjakan, alat yang kita pakai dengan diri, dengan tangan, dengan kita tidak sesuai gitu. Ini macet lagi internet, oke? Bagaimana, masih dengar? Masih dengar kah atau bagaimana? Masih, Pak. Masih. Oke, Lancar-lancar, Pak. oke, bagus. Masih, Pak. Jadi, oke. Terdengar, Jadi itu Pak. bahaya ergonomis ya. Jadi ada 6 bahaya yang harus kita kenali. Ya, ingat, kalau tidak kenal kita dengan bahaya ini, tunggu aja kecelakaan terjadi. So, bahaya ini akan mengancam dia. Maka tiap-tiap bahaya pasti ada risikonya. Cuma risiko ini bisa tinggi, ya, dinilai risiko ini, maka risiko ini bisa tinggi, bisa menengah, bisa rendah, ya. Sudah itu apa? Kita terapkan kontrolnya, pengendaliannya. Maka pengendalian itu ada 6 juga, yaitu dengan cara menghilangkan, ya, menghapus, menghilangkan bahayanya langsung, atau menghilangkan sumber bahayanya. Yang kedua, mengganti alatnya, mengganti orangnya juga bisa. Kalau orang ini melakukan, bisa terjadi bahaya dengan berbahaya menggunakan orang ini melakukan pekerjaan, dan bisa membuat orang lain juga kena bahayanya dan kena risikonya. Maka kalau perlu ganti orangnya, substitusi. Kalau perlu diganti alatnya, kalau perlu diganti tempat kerjanya, daerah kerjanya, dibantu di tempat yang aman, dibawa ke tempat yang aman. Suatu isolasi. Isolasi ini dengan menjaga jarak, dengan mengisolasi, dengan membatasi dan dengan mengurung, dengan memasukkan ke penjara bisa juga. Itu isolasi namanya itu. Menjaga jarak itu mengisolasi juga, ya. Sudah itu administrasi ini paling banyak nih. Termasuk training ini, training sekarang ini itu masuk kontrol administrasi terhadap risiko bahaya. Suatu administrasi ini termasuk rambu-rambu, termasuk peraturan-peraturan keselamatan kerja, ya, peraturan-peraturan K3 dari perusahaan dan dari mana-mana, semuanya itu administrasi itu, termasuk himbauan-himbauan apa namanya, rambu-rambu, ya, segala macam itu kontrol administrasi, ya. Sudah, atau protokol. Protokol itu termasuk protokol terhadap COVID-19 ini, ya, protokol yang harus kita ikutin itu kontrol administrasi terhadap risiko bahaya dari coronavirus. Isolasinya apa? Isolasinya, kontrolnya apa? Distance, safe distance, distancing istilahnya kan, menjaga jarak, ya. Itu kontrolnya itu. Sebenarnya kontrol isolasi ini banyak diterapkan terhadap bahaya risiko bahaya, ya, banyak sebenarnya. Listrik itu ada juga isolasi kontrolnya isolasi lakban itu kontrol isolasi itu namanya. Suatu PPE, semuanya kita tahu PPE, ya, personal protective equipment, yang juga butuh pelatihannya. Di PPE ini ada misalnya self-contained breathing apparatus untuk bernapas dalam asap bagi pemadam kebakaran, ya. Karena yang membunuh orang, ya, bukan api kalau terjadi kebakaran. Yang membunuh itu umumnya, yang paling sering membunuh itu adalah asapnya. Karena asap mengandung karbon monoksida yang sangat beracun, ya, kalau terhisap. Jadi kalau banyak kita menghisap asap-asap, ya, termasuk asap rokok, itu ada karbon monoksida. Nah, cuma dosisnya kecil, ya, itu penting. Itu maka perlu PPE ini juga pelatihannya. Oke, jadi kalau kita lihat basic konsep safety program ini harus ada aturan sebagai fungsi kontrol, ya. Fungsi kontrol administratifnya apa? Yaitu dasar hukum ini yang kita sebut tadi, ya, sampai ke pemenuhan peraturan ketiga terkait, ya. Dan ini kontrol administratif, maka hazard identification ini dikontrol secara administratif. Sudah itu Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang fungsi kontrolnya dilihat di sini juga sebagai administratif.
Jadi tujuan undang peraturan ini kurang adalah sebagai panduan pengelolaan dalam melakukan kegiatan proses kerja. Undang-undang kerja berfungsi sebagai kontrol administrasi untuk menunjukkan tanggung jawab pemerintah. Jadi pemerintah sebagai yang ditugaskan negara bahwa melalui Depnaker, Mennaker ya Menteri Tenaga Kerja, yaitu berfungsi sebagai kontrol administrasi terhadap risiko bahaya pekerjaan dengan mengeluarkan undang-undang dan peraturan. Ya, karena kecelakaan dengan biayanya yang besar ya, biasa bisa 50 kali dari yang kelihatan, itu bisa menggerus, bisa membesarkan gross domestic product, yaitu nilai per kapita suatu bangsa. So tiap warga negara ini ya, dia ada nilai produktivitasnya ya, ada ukurannya bagi pemerintah itu. Indonesia ini termasuk paling kecil ya, nilai ini, dan kalau kecelakaan berkepanjangan akan menimbulkan bangsa itu akan menjadi tambah miskin ya. Ini ada hitung-hitungannya nih ya, kalau orang Disnaker atau Menaker mungkin tahu dia hitung-hitungannya itu. Maka perlu jangan terjadi kecelakaan, kalau bisa satu kali pun jangan kecelakaan terjadi di Indonesia, karena itu akan membuat orang bertambah miskin ya. Tidak mematuhi undang-undang per-3, karyawan sesuai hierarki tanggung jawab akan mendapatkan sanksi hukum walaupun kecelakaan belum terjadi. Ya, cuma kita punya petugas Menaker ya, petugas Menaker dari pemerintah. Kita tuh orangnya kan menjaga, kan sangat menjaga. So kalau kan saya banyak teman-teman saya orang Menaker ya, sejak tahun 2004 saya sudah aktif itu di Gatot Subroto di lantai 7 itu, saya sudah sering ke sana. Jadi kenapa? Karena kita juga pemerintah juga melalui Depnaker tidak bisa terlalu keras. Karena bagaimanapun tidak perlu bisa menerapkan hukum. Kenapa? Karena banyak karyawan di perusahaan itu, kalau diterapkan hukum sanksi yang berat, dampaknya nanti kepada karyawan juga. Jadi susah. Ya. Jadi teman-teman yang dari Disnaker sangat berhati-hati nih menerapkan bahaya. Tapi kalau perusahaan yang pintar, perusahaan asing biasanya ya, itu ngerti betul dia bahwa K3 itu akan membuat perusahaan itu bangkrut. Jangan ke perusahaan, rakyat bisa miskin dibikinnya. Ini secara global, secara menyeluruh ya, secara nasional. Ini yang perlu harus kita sadari. Jadi konsep dasar ketiga selanjutnya apa? Ini. Ya, mengenal bahaya ini, tidak semua orang mampu mengenali bahaya. Ini salah satu contoh, ya kan? Ini banyak bahaya di sini nih. Kecelakaan belum ada yang terjadi, tapi bahaya banyak di sini nih. Ya, bahaya dengan risiko yang tidak bisa kita bayangkan, banyak. Kita lihat di sini bahayanya. Ya, yang pertama apa? Itu orang turun tangga, ya, karena tidak ada kontrol administrasi, tidak ada pengumuman di sana. Atau notis atau apa, karena ada yang nempel di dinding itu mengatakan orang harus hati-hati jalan. Ya, sudah itu apa? Ini bahaya numpang di forklift. Ini orang turun pakai ini dan diganjal ini, ya, ini bahaya semua tuh. Nah, tapi kecelakaan belum terjadi. Ya, jadi kesimpulannya apa? Seolah bahaya itu sebagai bom waktu yang tersembunyi. Ya, ini. Ya, seorang yang safety minded, ya berpikir safety. Dia akan tahu nih apa bahayanya nih. Macam ini nih, ya apa bahayanya nih? Ini bahaya terhadap punggung. Banyak orang yang cerdas karena manual handlingnya, ya menangani ini secara manual tidak sesuai prosedur, nanti dia kena saraf terjepit, punggungnya harus pokoknya terapi berkepanjangan, habis puluhan juta. Saya orang terdekat sama saya ini sudah 2 orang yang alami ini, sampai sekarang tidak sembuh-sembuh, ya. Sampai sekarang tidak sembuh-sembuh. Yang saya kenal aja itu, yang tidak kenal punya. Ya. Jadi itu banyak bahaya semua itu. Sekarang pertanyaannya, mampukah saudara-saudara mengenali bahaya di sini? Ya, aneh putus lagi internetnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, mampu nggak mengenali bahaya di sini? Kalau sudah kenal bahayanya, tahu nggak risikonya bagaimana, level risikonya? Kalau udah tahu level risikonya, apa kontrolnya yang tadi? Ya, yang 6 tadi. Ya. So di sini nih ada 6 bahaya tadi ada di sini nih, dengan risiko yang nggak pasti kan, bisa tinggi, bisa rendah, bisa fatal. Ya. Setelah itu
kontrolnya dari yang 6 tadi bisa diterapkan semua di sini nih. Namun tergantung dari orang safety-nya, ya. Itu tadi yang kita bilang. Jadi risiko bahaya kalau didefinisikan itu gabungan. Nah, ini kembali lagi ke risiko. Apa itu risiko? Yaitu penggabungan tingkat keseringan dengan tingkat keparahan apabila kecelakaan terjadi pada pekerjaan yang kita pelajari tadi, yang kita kenali tadi. Jadi suatu pekerjaan belum dilaksanakan, kita udah tahu tingkat keseringan ini bisa sangat sering. Tingkat keparahannya nih fatal. Berarti itu risikonya sangat tinggi, termasuk kritis. Ya. Itu. Maka digunakan alat untuk ukurnya. Sini yang paling sederhana. Ya. Ini sangat sederhana ini, namun bisa dipahamin. Jadi ada tingkat keparahannya. Jadi A, B, C, tingkat keparahannya ke sana, tingkat keseringannya ke sini. Jadi menuju ke sini, ya. Kalau pas parah dan sering, maka jatuhnya di zona 1A, 1B, 2A. Kalau misalnya setengah-setengah, maka jatuhnya di zona 3A, ini. Yang kuning ini nih. Jadi ini ditetapkan siapa? Model gini alat ini oleh P2K3. Panitia Pembina Keselamatan Kerja. Yang pimpinannya atasan. Jadi ini risiko. Ya. Aksiden atau kecelakaan adalah kejadian insiden tidak direncanakan yang menimbulkan kerugian. Semua bentuk kejadian tidak menyenangkan disebut insiden. Ya ini untuk mengklasifikasikan ya kan. Insiden terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak direncanakan ya, termasuk near miss atau nyaris. Selanjutnya ini. Jadi bedanya kecelakaan dan nyaris ini penting dipahamin. Ini. Jadi bahaya bekerja di ketinggian ya, bahaya jatuh sesuatu dari atas ya, oke kan? Kalau jatuhnya ini kejadiannya yaitu jatuh ya, kejatuhan frekuensi atau tingkat ini yaitu apa? Lepas kena kepala ya, berarti apa? Fatal ya. Maka di sini ini dikondisikan ya fatal accident, lost time accident dan fatal. Suatu kalau jatuhnya meleset, maka ini dianggap nyaris ya. Suatu kalau jatuhnya pas kepada orang yang kepalanya pakai helmet, pakai hard hat, maka dia mungkin perlu rawat medis 1 hari, 2 hari, 3 hari dia karena terjadi luka di kepalanya, ya. Tapi lukanya tidak membuat dia meninggal, mungkin dirawat di rumah sakit. Kalau kena tangannya, maka mungkin perlu P3K saja, mungkin perlu tangannya dibalut, mungkin terluka jarinya atau apa gitu ya. Kalau peralatan harta benda yang kena, maka lain lagi ceritanya kerusakan harta benda dan kerugian. Jadi di sini ada 5 ya kategori dari suatu insiden. Sedangkan kalau nyaris ini dengan kematian atau dengan yang lain ya, ini bobotnya sama dengan yang lain. Cuma yang membuat orang selamat apa? Waktu dan tempat tidak pas. Ingat ini. Jadi nyaris atau near miss ya, near miss ini ya adalah waktu dan tempat masih berpihak ke kita. Kalau waktu dan tempat kita berada masih berpihak ke kita, kita masih untung, ya. Kita just luck, ya lucky, ya. But do not push your luck too far. Tapi jangan mengharapkan keberuntungan terus-menerus. Maka nyaris ini sama dengan kecelakaan yang sesungguhnya, maka harus diketahui sebabnya. Sebelum tahu penyebab nyaris ini, ya, sebelum tahu penyebabnya apa, tidak boleh melakukan pekerjaan, biarpun tidak ada korban sama sekali. Ingat itu, ya. So, nyaris itu hampir bobotnya sama dengan kematian, dengan kecelakaan lah istilahnya kan. Cuma apa? Waktu dan tempat aja yang tidak pas. Jadi konsep dasar ketiga itu mengetahui performa ketiga perusahaan. Ini juga kita bahas kemarin, ya. Oke. Jumlah hari kerja karyawan akumulatif. B, jumlah berapa kali lost time accident. C, jumlah lost time accident tingkat keparahan. Tingkat keparahan satu kecelakaan ditetapkan dengan
berapa hari korban tidak bisa kerja. Itu tingkat keparahannya itu. Ya. So dalam sebulan misalnya terjadi kecelakaan 3 kali, ya kan? Dijumlahkan hari kerja yang tidak bisa mereka bekerja itu jumlahnya itu 25 hari. 3 hari kecelakaan adalah tingkat keseringan, 25 hari adalah tingkat keparahan. Ya. So bisa saja 3 kali kecelakaan, cuma jumlah hari yang hilang itu adalah 7 hari cuma. Yang satu 2 hari, yang satu lagi 3 hari, yang satu lagi 2 hari. Ya, berarti tingkat keparahannya rendah. Kalau yang tinggi, yang tadi yang bisa 25 hari. Dan ini ditetapkan oleh dokter Hiperkes. Dokter Hiperkes itu adalah dokter perusahaan yang sudah mengikuti training Hiperkes. Itu trainingnya 3 bulan tuh. Jadi dokter ikut training Hiperkes untuk melakukan melakukan pengobatan atau medical check up terhadap karyawan, terhadap karyawan, medical check up dan segala macam. Ya. Tingkat keparahan suatu kecelakaan ditetapkan dengan berapa hari korban tidak bisa kerja, ditetapkan oleh dokter Hiperkes, atau lost time accident severity rate, tingkat keparahan. Ya. Ini cara untuk mengukur. Misalnya data untuk performan K3 bulan ini apa? A, berapa jam? B, berapa jam? C, berapa hari? Ya kan? Data untuk performan K3 bulan Februari misalnya. A, berapa jam? B, berapa jam? C, berapa hari? Ya. Maka data untuk performan K3 bulan, A, berapa jam? B, berapa kali? Jadi berapa kali kecelakaan? B, jadi kalau B berapa kali kecelakaan maksudnya dia. Sedangkan A adalah berapa jam harus istirahat. Kalau C, berapa hari jumlah akumulatif. Tingkat keseringan kecelakaan sampai bulan Maret menjadi apa? B, berapa? Jadi tingkat keseringan ini berapa kali kecelakaan? Ya. Berapa kali kecelakaan dikali 1 juta. Angka 1 juta dari mana? Ini angka 1 juta, ini angka yang ditetapkan sesuai dengan jumlah karyawan. Kalau karyawannya 500 orang bisa angka 1 juta. Kalau karyawannya 500 ke atas ya, kalau karyawannya cuma 50 orang, ini bisa diganti dengan 500.000 atau dengan 5.000 kah ya, atau bisa dengan 500 kah, angka 500. Ini angka imajinasi aja ya untuk alat menghitung ya. Sudah itu yang paling penting A ini. A ini apa? Ini akumulasi dari jumlah jam kerja karyawan. Januari berapa jam? Jumlah karyawan semua ya. Kalau karyawannya 500 orang dikali 172 jam. 1 bulan kan 173 jam atau 172 jam lupa saya. Jadi 500 orang karyawan dikali 173 jam. Jumlah totalnya itu adalah dalam 1 bulan itu. Ya. Kalau di bulan Maret, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Berarti dikali 3 itu. Jadi misalnya 173 kali 500 karyawan dikali 3 bulan. Maka dapat angka dari A. Maka kalau dikalikan B dengan 1 juta dibagi dengan A, maka dapatlah tingkat keseringan dari kecelakaan. Nah, itu tingkat keseringan. Kalau sudah itu, kalau tingkat keseringan, ya, ini harusnya dibenarkan. Ini tingkat keparahan 1 ya, tingkat keseringan 1. Jadi enggak. Tingkat keseringan kecelakaan kalau B, ya, B ini apa tadi? Yaitu jumlah B. Ini tingkat keseringan ini, suatu ini ke tingkat keparahan. Ini ganti ini tingkat. Nanti bagi yang apa nanti ganti ini keparahan ya. Oke. Jadi di atas tingkat keseringan, ya,
jumlah berapa hari orang tuh berapa kali kecelakaan itu terjadi, ya. B, berapa kali kecelakaan terjadi sampai bulan Maret itu berapa kali kecelakaan terjadi dikali 1 juta. Sedangkan tingkat keparahan berapa hari dari jumlah kecelakaan tadi, ya, jumlah kecelakaan tadi berapa hari orang tidak masuk kerja, orang tersebut tidak masuk. Jadi tingkat keparahan di sini, ya, tingkat keparahan, ya, C ini yaitu jumlah hari dikalikan 1 juta dibagi A. Jadi A ini yang perlu diingat adalah jumlah jam kerja akumulatif dari karyawan sampai bulan Maret ini, ya, sampai bulan Maret. Ini maksud di sini, maksudnya apa ini? Mengukur dasar-dasar. Sebenarnya ini sudah dibahas juga dulu ya di Undang-Undang 1/1990, ya. Ini. Jadi tingkat keseringan yaitu jumlah berapa kali kecelakaan, ya. Jumlah B itu jumlah berapa kali kecelakaan sampai bulan Maret itu. Mungkin telah terjadi kecelakaan jumlahnya 5, ya. Berarti 5 kali 1 juta. Setelah itu kalau tingkat keparahan berapa jumlah jam, berapa jumlah hari yang orang menyebabkan yang kecelakaan yang sebanyak tadi itu, berapa jumlah harinya, ya. Berapa jumlah hari menyebabkan orang tidak bisa kerja, itu adalah C. Dikali 1 juta. Dibagi lagi dengan A. Jadi A ini akumulatif dari jam kerja karyawan. Dari semua karyawan. Oke, saya rasa itu cukup. Karena saya menjelaskannya, saudara-saudara mungkin bisa mengembangkannya, ya. Jadi ini tadi sudah dibilang kan. Jadi konsep dasar ketiga, dampak dari suatu kecelakaan, ya ini. Jadi kan sebagai fenomena gunung es, bisa 50 kali dari yang kelihatan, ya, kecelakaan itu. Kenapa? Karena biaya macam-macam ini, ya. Biaya macam-macam itu apa? Yaitu termasuk biaya seperti memakai orang lagi, melakukan training lagi, menggantikan, melaksanakan penyelidikan. Ini banyak ini menyebabkan biaya itu 50 kali dari yang kelihatan. Jadi kita harus stop unsafe act. Ini stop program, ya. Ini checklistnya. Jadi ada checklist untuk mengenali bahaya. Jadi mengenali bahaya sangat penting, maka bilang dari awal. Yaitu pertama ada daftarnya di sini. Stop unsafe act. Jadi ini contoh yang sudah diisi nih. Jadi personal protective equipment, oke. Posisi orang ini bisa membuat dia tuh celaka atau bisa membuat orang itu terlaksananya suatu kecelakaan, terjadinya suatu kecelakaan. Ini bagus. Jadi tidak semuanya juga waktu kita melakukan observasi itu ada sesuatu bahaya gitu, ya. Jadi kalau oke, kita tulis oke di sini. Jadi berarti laporan pada saat ini, ini apa? Bagus, ya. Jadi ini sebuah stop car. Internet lagi nih masalah. Oke, sebuah stop car atau kartu stop yang telah terisi oleh seorang foreman bernama Iwan Tono dari bagian land transport yang ini sekitar 2005 dulu saya memberikan pelatihan, ya. Udah lama itu 15 tahun. Jumlah kartu sesuai dengan target ini. Ini sekadar gambaran aja. Ini usaha untuk mengenali bahaya. Setelah itu bahaya dilakukan di sini dengan bahaya yang ditemui, ya, dengan risiko yang tentu bervariasi. Setelah itu langsung menerapkan kontrol eliminasi, yaitu menghilangkan. Ini kontrolnya, ya. Jadi dihilangkan. Sebab kalau misalnya jumpa, dalam kasus ini misalnya jumpa seseorang memukul dengan objek, ya, menabrakkan sesuatu dengan objek, ya, itu bahayanya apa? Misalnya melenting sesuatu ke matanya, sedangkan dia tidak pakai kacamata. Ini bahayanya. Maka akan ditulis dalam apa ini? Akan ditulis dalam sini nih, ya. Pertemuannya, maka langsung kita stop dia mengerjakan tersebut, berarti dieliminasi, maka sudah itu diberikan dia alat pelindung mata.
kita telah menerapkan kontrol eliminasi. Salah satu contoh aja, ya. Kalau action people misalnya tidak mempergunakan PPE, ya termasuk hampir sama dengan di sini. Ini urutan-urutan kemungkinan bahaya yang dilakukan orang. Ini salah satu contoh aja mengenai bahaya penting. Suatu eliminasi, contohnya apa? Ya, menghilangkan tindakan atau kondisi yang tidak selamat. Ya. Suatu substitusi mengganti alat berbahan bakar bensin dengan solar, jadi tidak mudah menyala gitu. Mengganti gelas dengan plastik, mengganti gasket asbes dengan bahan yang lebih aman. Ya, gasket asbes itu tidak boleh terhirup. Mengganti mesin bor listrik dengan bor pneumatik, dengan bor yang pakai angin bertekanan. Isolasi menjaga jarak dari bahaya, membatasi agar tidak kontak dengan bahaya, memberi pagar agar tidak bisa masuk. Ini isolasi, ya, dengan menjaga jarak juga atau distancing juga ya, termasuk ini bahaya. Dengan isolasi, rekayasa apa? Memasang peredam suara dan sebagainya itu bisa sebagai kontrol engineering, kontrol rekayasa. Menurunkan posisi sesuatu supaya jangan tidak perlu memanjat lagi, maka diturunkan dia, dihitung-hitung sebagai apa? Kontrolnya, maka ini kontrol engineering atau kontrol rekayasa. Pendinginan energi, pemasangan enclosure dan sebagainya. Knalpot ya, knalpot itu kontrol engineering itu dari pabrik sehingga level atau tekanan bunyi suara akan rendah dia kalau mobil atau motor tidak pakai knalpot ya, kalau tidak pakai knalpot. Itu adalah kontrol engineering. Ya, pemasangan pagar turun tangga itu kontrol engineering. Ya, kalau di tambang-tambang banyak itu. Suatu kontrol administrasi sudah saya bilang tadi, mencatat langkah kerja, menentukan jam kerja orang, atau SOP itu termasuk kontrol administrasi, job safety analysis juga, work instruction juga, mencatat orang masuk keluar dalam entry job ya, suatu membatasi orang kerja cuma 8 jam, itu kontrol administrasi itu, ya. PM mesin, perawatan mesin ya, itu penting. Rusak nggak rusak harus dirawat mesinnya. Maka itu adalah kontrol administrasi, ya. Kontrol administrasi terhadap risiko bahaya. So di GM, di maintenance atau di perawatan itu, semua alat itu dilakukan waktu perawatan itu, remnya dipastikan berfungsi seperti saat dia keluar dari pabrik. Lampu-lampunya nyala semuanya, dan ratingnya nyala semua, klaksonnya berbunyi. Itulah cara untuk memastikan bahwa alat-alat safety tadi berfungsi dengan benar. Gitu. Itu administrasi. Kalau PPE mungkin saudara sudah tahu semua, ya jenisnya. Ini, ya. Ini kontrolnya apakah perbedaan akan ditetapkan, tingkat risikonya di zona kuning, merah, ini sudah kita jelaskan tadi. Ini pertanyaan yang timbul nanti ini, seringkah orang jatuh? Ini kalau orang itu bekerja di, misalnya bekerja mengelas di ketinggian 40 meter. Pertanyaannya apa? Tingkat keseringan. Ya, tingkat keseringan ini. Ya. 1, 2, 3. Seringkah orang jatuh? Misalnya sering. Atau di mana kita taruh? Di 2. Kalau ini sangat sering, ini sering, dan ini kurang sering. Suatu pertanyaan berikutnya, parahkah kalau jatuh 40 meter? Tulis di sini nih. Maka nanti zonanya itu di mana dia? Untuk memastikan. Ini cara menggunakan resiko matrik ini, matrik manajemen ini, manajemen matrik. Sebagai tools. Ini cara menghilangkan ya, eliminasi ya. Sebab manusia itu dari awal sudah punya budaya dia. Jadi dan sudah itu ada tindak tanduknya. Tindak tanduk sudah itu ada tindakan unsafe act, tindakan tidak selamat. Sudah itu ada kecelakaan. Ini ada 4 tahap ini menyebabkan orang itu menimbulkan kecelakaan. Ya. Jadi budayanya, karena budaya itu sudah terbawa dari kebiasaan dari rumah ya. Suatu adanya tindak tanduk, sikap yang tidak benar ya, sudah itu ada tindakan tidak selamat yang dilakukannya, unsafe act. Maka terjadi kecelakaan ya. Jadi kalau kita tidak melakukan apa-apa terjadi kecelakaan, itu maksudnya di sini. Jadi kalau tidak melakukan apa-apa terjadi kecelakaan, rebah semua. Dari peradabannya juga sudah jatuh,
kebiasaannya juga sudah jatuh, ya, kebiasaan atau tindak tanduknya sudah tidak mendukung, suatu terjadilah unsafe act, maka terjadilah kecelakaan. Ya. Kalau kita potong yang 4 tahap ini, ya, kita potong maksudnya apa kita maksud potongnya itu 1, ya, kedua, yang ketiga. Jadi budaya, suatu tindak tanduknya, suatu unsafe act-nya, kita potong ini. Tindakan yang tidak selamat ini kita hentikan, kita buang. Kita stop, ya, kita buang. Dibuang gitu ya, tindakan yang ini. Maka kalau sudah dia dibuang, maka otomatis kecelakaan itu tidak terjadi, dia akan tetap berdiri. Ini dibuang, ya. Maka selanjutnya budayanya ya sudah begitu, tidak bisa diperbaiki lagi, ya, tidak mungkin kita perbaiki lagi budayanya dari dipengaruhi oleh pendidikannya, dari keluarganya, dari mana asalnya, suatu sikapnya juga sudah begitu. Namun kita sebagai atasan atau sebagai teman atau sebagai pimpinan menghilangkan, menstop unsafe act tadi, tindakan yang berbahaya tadi, maka kecelakaan tidak terjadi. Maka tidak terjadi rebah. Rebah disimbolkan sebagai kecelakaan kalau rebah, ya. Ini domino efek. Ini yang mengarang ini Beard, ya. Pokoknya orang terkenal, pakar keselamatan kerja dunia, diakui di dunia. Tapi ini sangat primitif orang dulu, ya. Jadi tidak terjadi kecelakaan. Maka tidak ada yang rebah. Jadi apa yang harus bisa dilakukan? Biasakan kita mengeliminasi, ya, unsafe act dibuang, remove. Jadi ini dibuang. Maka kalau ini rebah, ini tetap tidak terjadi kecelakaan. Ini stop program ini, apanya? Nah, ini stop program. Nah, jadi eliminasi, substitusi, mengerti alat metode, isolasi, rekayasa, engineering, hitung-hitungan, sama safety factor. Ya, berapa ini jam? 15 menit lagi, sudah 1,5 jam. Administrasi, ya, safety factor, ya. Mungkin Bapak, saudara-saudara mungkin banyak juga masih belum tahu tuh safety factor itu apa. Yang membuat amannya pembebanan, ya, amannya pembebanan itu adalah kena adanya safety factor. Ya, saya yakin saudara paham itu safety factor. Suatu baju kerja, pelindung anggota tubuh. Oke, ini akhir dari pembahasan kita, 1/4 jam pas. Gimana, masih banyak yang dengar kah? Sudah. Ya, Pak, masih, Pak. Masih dengar kita, Pak. Masih, Pak. Oke. Ya. Jadi ini unsafe act semua nih, ya. Saya gambarkan di sini, ya, bentuk dari unsafe act, tindakan yang tidak aman, ya, di sini nih. Atau unsafe condition, atau kondisi yang tidak aman. Ini kondisi yang tidak aman ini semuanya. Ya. Di sini dibutuhkan safety man atau orang safety atau orang yang safety minded atau berpikirannya safety atau berpikiran ketiga untuk membenahin semua ini. Kalau ini dibenahin semua, dikontrol dengan cara mengeliminate, jangan menghilangkan, ya, dengan eliminate, kontrol yang pertama, ya. Atau mungkin juga diberikan pelatihan-pelatihan termasuk kontrol administrasi, suatu dikasih rambu-rambu yang penting, ya. Suatu diberikan pengarahan-pengarahan dan ada pokoknya ada himbauan-himbauan di sini nih, adanya safety talk, ya. Ini tetap menjadi tidak akan terjadi kecelakaan. Ini kesimpulannya, ya, dari kita bahas, ya. Semoga ada manfaatnya. Kita ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Secara langsung atau gimana? Ya, Ya, oke. bisa langsung. Untuk tadi ada yang ingin bertanya, silakan Pak Doni, ya. Ya, Pak Herman, ada yang ingin saya tanyakan. Nah, Oke, silakan. ketika ini, misalkan kita bekerja pada perusahaan di mana culture itu kan sangat berperan penting terkait dengan safety behavior di lingkungan kerja. Nah, kira-kira
Mungkin Pak Irman bisa memberikan saran selain pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada para pekerja, itu tindakan apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan safety behavior di lingkungan kerja. Itu yang pertama. Terus kedua, Pak, terkait dengan tadi pengendalian, hierarki pengendalian, kan selama ini saya mengenal itu 5 pengendalian ini ya, hierarki pengendalian. Tadi ada isolasi, Pak Irman. Nah, ini pedomannya untuk isolasi itu dari mana, Pak ya? Kalau isolasi, apakah itu tidak bisa disamakan dengan rekayasa engineering, gitu ya? Mungkin itu, Pak Irman. Terima kasih. Oke. Isolasi sesuai dengan artinya yaitu menjaga jarak, ya. Diisolasi, dibatasin. Kayak isolasi lakban hitam itu kan lakban hitam di kabel listrik misalnya kan. Itu kan mengisolasi jari kita atau tangan kita dari listrik yang mengalir di kabelnya, ya kan? Jadi isolasi itu sama dengan menjaga jarak. Misalnya SPBU ya, itu juga ada undang-undang yang menyatakan jarak SPBU itu dari perumahan itu ada minimal itu berapa itu, udah nggak ingat saya, mungkin 50 meter kah atau 75 meter kah, ya. Itu dengan mengisolasi itu. Jadi kita mengisolasi diri dari sumber bahaya tadi, ya, itu isolasi. Suatu mengenai pelatihan, ya. Pelatihan itu yang penting kita harus tahu dulu apa bentuk dari bahaya, apa bentuk bahaya di perusahaan itu, ya. Kita mengenali bahaya itu dengan mengetahui profil dari perusahaan, ya. Profil perusahaan itu yang pertama. Profil perusahaan itu yang pertama itu apa produk perusahaan itu, ya. Kalau produknya misalnya semen misalnya kan, wah kita tahu betul itu apa alat yang dipakai untuk membuat semen. Kalau produk kapas sawit, ya, untuk kalau produk tambang, ya, produk tambang terbuka, maka kita tahu itu apa alat yang dipakai di produk ini. Jadi tahunya kita dari bahaya perusahaan, yaitu adanya profil dari perusahaan itu. Kalau tahu kita bahayanya, kalau tahu kita produknya, maka kita tahu alat yang digunakan. Kalau tahu kita alat yang digunakan, maka kita tahu bahaya dari alat tersebut. Kalau sudah tahu jenis bahaya yang termasuk dari 6 bahaya tadi, maka kita tahu risikonya itu bagaimana. Untuk mengendalikan risiko bahaya dari peralatan produk yang akan kita hasilkan, maka perlu kita buat pelatihan orang-orangnya, ya. Sedangkan peralatan itu sendiri juga harus dijamin dia selamat. Caranya melakukan selamat apa? Ada dilakukan preventive maintenance enggak? Maksudnya preventive maintenance itu perawatan, ya. Rusak nggak rusak pada waktunya sudah harus dilakukan perawatan. Itu tujuan dari maintenance tadi, ya. Nggak bisa nggak bisa dikerjakan terus, ya. Misalnya kita baru beli alat dari saat ini sampai bertahun-tahun nggak pernah dirawat, nggak mungkin, ya. Itu pasti akan menimbulkan alat tersebut pasti akan menimbulkan bahaya dengan risiko yang kita tidak bisa bayangkan. Ada lagi pertanyaannya? Jadi untuk memastikan program pelatihan itu dikenalin dulu. Apa bahaya di tempat kerja? Kan sudah dibilangkan tadi ada 6 saya bilang kan. Apa bahaya di tempat kerja saya ini? Kalau bahaya di tempat kerja ini, apa risikonya? Kalau risikonya, maka kita akan tahu apa pelatihan yang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko bahaya tadi. Oke, saya rasa itu yang penjelasannya. Kalau yang lain, ada Mas Asif? Ada pertanyaan lagi? Gimana? Enggak dengar ya suara saya? Pak, Dengar, Doni Pak, mungkin dengar. masih ada yang ingin disampaikan lagi, Pak. Oh, Ya, silakan. Ya. Ya, siapa? Pak Mujiono mungkin ada tanya. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Ini Pak Dasri. Saya Wah, kenal ini beliau nih kayaknya ini saya. Selamat siang Pak Herman, terima kasih Pak. Siang. Ini mohon Siang maaf, Pak Dasri. saya baru gabung Pak Herman, tadi ada meeting. Oh,
Saya juga ada ngajak teman-teman yang lainnya, cuma ada kegiatan kebetulan. Jadi Oh, kemarin saya sampaikan ke teman-teman di PJK 3 yang ada kegiatan Pak iya. Herman, ayo kita bareng-bareng. Oh, syukurlah, alhamdulillah. Siapa? Lanjut Pak. Lanjut ya, oke. Oke. Yang lain gimana? Ini Pak Dasri ini dia pengamat aja nih. Ini orangnya satu kaliber dengan saya. Yang lain Pak David mungkin. Turut meramaikan aja Pak. Ya benar, penting itu Pak. Nanti saya dapat giliran nanti dengan Prosit juga saya mau ikut nanti. Siap. Itu tumpang tindih terus. Ya, tumpang tindih terus. Oke. Pak David mungkin ada mau tanya Pak? Iya Pak, makasih. Kalau pertanyaan enggak, soalnya saya baru masuk di dunia K3 ya. Dasarnya berkaitan dengan hukum ya, karena basic saya juga dari hukum. Saya juga sementara itu mengikuti untuk itu sementara magang lawyer ya. Jadi saya mempelajari apa itu K3, terjadi insiden. Tiba-tiba kalau ada klien yang terjadi insiden di lapangan, tindakan apa yang saya harus membela ini pekerja. Jadi saya harus tahu dulu alur dan jalurnya, hak-hak apa yang didapatkan. Nah itu ya, yang ketika yang kita akan minta, yang kita akan tuntut ke perusahaan, dia bisa masuk bawa di perdata, wan prestasi, atau kita bisa bawa di pidana. Ya kan, itu dia. Jadi seperti ini karena masih baru, saya di ketika saya ingin menyimak, makanya materi-materi semua saya pelajari lagi, dan sangat bermanfaat sekali buat saya, dan sangat membantu saya, apalagi Pak Herman menjelaskannya secara detail. Makanya saya menyimak itu tadi memang sempat hilang suaranya. Jadi saya keluar lagi, saya coba masuk lagi, kedengaran lagi, tempat terputus di situ. Itu bagus, Pak Herman. Saya banyak menambah ilmu. Oke, benar. Oke, Pak David ya. Sebenarnya ya banyak kecelakaan industri itu yang bisa dimenangkan oleh korban, ya. Tapi kadang-kadang pihak pembela kadang-kadang tidak sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena korban ini, saudara-saudara dari korban atau keluarga dari korban ini sudah dikasih amplop duluan. Ini saya terus terang aja, karena saya hadapin itu sering. Ya, sehingga saya pernah terjadi kecelakaan yang mengenaskan kan ya, anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun, 3 orang berderet kan, kehilangan bapak akibat keteledoran perusahaan, itu saya tahu betul pasti menang di pengadilan. Cuma sayangnya tidak sampai ke pengadilan. Sebab ibu ini dengan 3 anak itu disodorin uang cuma 200 juta udah terima. Kalau saya mengasih nasihat mungkin 2 miliar belum tentu dibayar, belum tentu bisa dimenangkan pemerintah, dimenangkan oleh pengadilan. Seperti Bapak David ya, kalau benar-benar menguasai undang-undang dan peraturan itu kan sudah ada di sana semua ya. Mungkin akan sangat membantu korban-korban ini ya. Saya pernah ada yang di confined space meninggal 3 orang ya, kejadiannya di Kalimantan itu ya. 3 orang itu confined space itu maksudnya tempat yang ada tabung ada istilahnya tuh dia berupa kabinet, berupa tempat penampungan lumpur dari pengeboran ya kan. Jadi pengumpulan bekas lumpur pengeboran ini itu mengandung H2S. Jadi ini berupa kontainer baru maksud saya tuh. Jadi kontainer ini digunakan untuk penampung lumpur bekas pengeboran minyak ya. Itu ada kandungan H2S di dalamnya. H2S ini sifatnya dia lebih berat dari udara. Tahu-tahu orang ini supervisor ini turun dia mengambil pulpennya yang jatuh atau alat ukurnya yang jatuh ke bawah kan, meninggal, tidak naik lagi, dibantu oleh temannya, tidak naik. Yang kedua ini langsung pingsan, ya. Yang ketiga meninggal, yang keempat meninggal, yang kedua ini karena saya berjumpa langsung dia dengan yang nomor 2 ini, saya tanya dia kan, dibilangannya ceritanya begitu.
Jadi korban yang 3 orang ini, anaknya, sampai yang nomor 2 ini kan masih hidup dia, karena dia sempat pingsan duluan katanya, dibilang kan, maka dia selamat katanya. Tapi apa yang terjadi? Dari 3 korban ini, si Yohanes namanya bilang sama saya sambil nangis dia, karena dia tuh bos-bosnya tuh yang meninggal. Itu anaknya masih kecil-kecil, Firman katanya, aduh kan cuma dapat 200 juta, 300 juta, nggak ada yang jaminan anaknya lagi katanya. Ibu-ibu tuh nggak tahu dia kemana mau mengadu katanya kan. Mereka daripada nggak dapat sama sekali, akhirnya terima gitu. Ya, itu sangat sangat sesalkan. Kejadian ini tahun 2000 berapa lupa saya. Udah lama juga ya, 2011 kan 2000 berapa. Dan setelah itu saya mengajar confined space di perusahaan itu sampai berapa grup itu ya. Di confined space itu sesuatu yang tempat yang tertutup, yang ada gas-gas beracunnya, ada 4 unsur di sana yang harus dikenali. Kurangnya oksigen, ya kan bisa terjadi, bisa meninggal orang. Satu H2S, gas belerang yang sangat beracun, bisa kena sangat beracun itu. Yang ketiga mungkin metan yang membuat bisa meledak, terbakar. Yang satu lagi apa misalnya? Pokoknya ada 4 unsur yang harus diketahui melalui gas detektor. Jadi Pak David ya, kalau sampai ingin apa mau lebih bagus apa namanya ini bagaimana supaya paham betul jadi bisa membantu orang-orang yang ini yang jadi korban ini ya, bagus Biasanya Pak. kan mereka paling susah sekali kalau terjadi insiden begitu, mereka nggak tahu mau kemana. Ya, Iya terjadi benar. sesuatu pasti tujuannya pertama hanya melawai ke perusahaan, ya kan meminta Iya, pertanggungjawaban dari perusahaan. Ketika kalau iya, mereka berpikir lebih dulu ada LBH, lembaga bantuan hukum, dan di belakang itu iya, ada lawyer, kadang-kadang kan mereka berpikir untuk pakai lawyer itu mahal. Sebenarnya itu ada yang gratis. Kalau ada yang tahu itu iya gratis benar dan benar LBH ada itu loh. Ada. cuma-cuma dikasih, nggak ada bayar sama Iya, sekali. Itulah iya. makanya Ya, aku itulah beberapa kadang-kadang ya. kali ngikut sidang mengatasi kasus-kasus yang sama terjadi insiden di Hmm, satu tempat pekerjaan. Kita juga iya, mempunyai kode etik ya, tidak bisa untuk iya, terlalu untuk itu. Ada yang dari perusahaan juga kita bela untuk mengitu karyawannya, pekerja. Ada iya, juga yang dari pekerja untuk kita menghantamnya untuk perusahaan. Jadi iya, kita lihat di K3 ini, ini lebih lebih fight lebih ke dalam itu kita bisa tahu penjelasannya terjadi sesuatu di lapangan. Nah itu yang iya, banyak kan yang pengacara juga kan perusahaan memakai pengacara-pengacara yang handal itu ketika ada terjadi sesuatu itu pengacaranya yang duluan turun untuk menyampaikan iya, keluarga korban dengan cara dalil apa supaya dia bisa membujuk keluarga korban itu dengan iya iming-iming untuk benar. ganti rugi ya apa Iya, karena dia sudah tahu bahwa terjadi insiden itu untuk ganti rugi itu sangat besar sekali apalagi dia kehilangan besar. anggota tubuh atau Iya. terjadi kematian itu kan nyawa Hmm, kehilangan nyawa itu besar sekali untuk itu iya ya benar. mungkin karena nggak tahu jadi begitulah mereka tawarin pertama yang kecil oh, sudah 100 juta atau padahal sekian dia boleh Iya, bisa dapat sekian M ketika yang kita bela yang jatuh dari atas iya. tower itu patah 11 atas tower Telkomsel Ah, itu dia terima istrinya terima pesangon itu Pak 1,5 miliar iya. dapat dari perusahaan Telkomsel yang kita Bisa. Bisa. urus semua dari Iya. uh, itu otopsi Ah, kan foto yang retak dari dia memang pakai safety belt tapi dia naik tidak lewat tangga tengah itu kan ada tengah iya, dia dari pinggir tapi posisinya itu baru habis hujan dia nggak tahu iya, iya. tapi temannya di bawah jatuh Benar. di depan temannya itu mati di depan temannya dia berapa kali nyangkut itu di besi jatuh ya di situ kita masuk namanya kecelakaan itu dia kan tetap tanggung jawab gitu. Tapi berapa yang akan ditanggung jawab itu ya. Nah di situ ya kita bisa pelajari bagaimana dengan K3 ini apa-apa yang kita dapat asuransinya dia kan diikut asuransi apa semua jadi itu ya pengalaman-pengalaman dan sangat membantu sekali ini saya ikut di sini begitu Pak Herman Pak Irman, Iya. Oke. mau tanya lagi Pak, satu lagi Pak.
Oh, silakan. Ya. Pak Doni. Pak Irman, seandainya ini mungkin Pak Irman punya pengalaman juga kan. Kalau misalnya kejadian kecelakaan itu, oke, kalau misalnya kejadian kecelakaan itu disebabkan karena perusahaan ya yang tidak menyediakan alat safety, tidak mempunyai prosedur dan lain sebagainya, mungkin bisa dituntut. Nah, kalau seandainya kecelakaan itu penyebabnya adalah unsafe action dari pekerjanya, nggak pakai body harness, terus tidak mematuhi prosedur, bypass dan lain sebagainya. Nah, apakah perusahaan ini bisa dituntut juga secara hukum, Pak? Kalau misal pelakunya penyebab kecelakaannya itu sebenarnya disebabkan oleh faktor manusianya, Pak. Gitu, Pak Irman. Mungkin sampai nggak bisa dituntut juga. Nah, begini Pak, ya seperti bilang tuh, misalnya error itu kan ada dua jenis saja yang kita kenal ya, itu manajemen error dengan human error ya, manajemen error dengan human error. Jadi sekarang ini sepertinya human error, apakah masih bisa dituntut perusahaan? Sebenarnya dari pengamatan saya dari tahun 2000 ya, itu sekarang kecelakaan itu umumnya akibat dari manajemen error ya. Itu bisa dilacak itu penyebabnya itu. Sebab di sana tuh seseorang yang melakukan kesalahan ya, nggak perlu kecelakaan dulu, tapi melakukan kesalahan, ditegur nggak dia melakukan kesalahan. Dia melakukan unsafe act, pernah ditegur dia nggak? Pernah dilaksanakan observasi seperti stop program tadi ya, pernah dia ditegur nggak bahwa dia melakukan suatu kesalahan. Dan itu kalau seseorang karyawan melakukan kesalahan K3 ya, itu minimal ada tertulis, pertama ditegur, suatu yang kedua, pertama ditegur itu direkod, suatu yang kedua tertulis, yang ketiga tertulis. Kalau masih melakukan kesalahan yang sama, maka teguran yang ketiga itu dia berhenti. Itu ada undang-undangnya. Nggak tahu kalau dirubah lagi undang-undang. Ya, jadi hampir sejak tahun 2000 ya, kesalahan dari human error, kesalahan manusia itu hampir tidak ada. Kesalahan sekarang ini terfokus ke manajemen. Ya, itu yang saya alami sini, yang saya lihat sendiri. Ya, kalau manajemen, kalau perusahaan melaksanakan sistem manajemen K3 yang benar dan patuh kepada Undang-Undang 1970 dan terbukti rekodnya harus ada semuanya, itu kemungkinan ada kesalahan dari human, dari orangnya. Ya. Jadi itu mudah dilacak ya, tentu orang yang expert dalam hal ini, yang ahli dia dalam hal ini. Jadi tidak bisa memberhentikan orang sembarangan, juga tidak bisa. Ya, kecuali ada peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Tertulis, dan itu baru bisa orang itu diberhentikan. Tapi kalau orang itu kecelakaan, langsung disalahkan dia, itu tidak bisa. Sekarang itu tidak zamannya itu lagi. Ya, nggak zamannya lagi itu. Ya. Tapi tidak tahu kalau di tempat lain masih saja berpikir orang seperti yang dulu-dulu kan. Ini yang saya lihat sendiri. Jadi kebanyakan memang ini Pak, ya tuntutannya pasti perusahaan juga rata-rata walaupun orangnya yang melakukan kesalahan, tetap ujung-ujungnya manajemen error juga Pak ya. Mungkin dari ya mungkin teguran dan lain sebagainya diinspeksi patrol secara berkala, cuman pas lengahnya mungkin safety man-nya nggak inspeksi, dia melakukan bypass. Nah itu kan di luar kendali juga ya kalau kita ini. Iya, begini juga ya, kesalahan manajemen. Kesalahan itu juga tentu ada yang berat, ada yang setengah berat, ada yang ringan, ya kan? Tapi jangan kesalahan itu langsung ditimpakan kepada manusianya. Ini yang saya maksud ya. Jadi ya, kesalahan manajemen itu bisa berat. Malahan kalau menurut Undang-Undang 2003 ya, perusahaan yang melakukan kesalahan fatal pun ya, itu tidak bisa langsung di stop beroperasi, karena ada progres, peringatan progres sifatnya, yaitu ada peringatan pertama, kedua, sampai 6 tahap kalau tidak salah, saya baru bisa dicabut izin kerjanya. Cuma mencabut izin kerja dari sebuah perusahaan itu tidak mudah seperti yang saya bilang dari awal tadi, karena dia akan pengaruhnya terhadap pengangguran orang lagi nanti stop. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu membuat perusahaan itu kadang-kadang merasa terlindungi dia dari hal-hal yang akan merugikan dia sendiri. Tapi kita lah yang harus tahu bahwa pemerintah itu kan dia tujuannya punya niat yang baik sebenarnya. Kadang-kadang kan agak susah juga menghadapin perusahaan-perusahaan. Tapi kalau perusahaan asing
mereka sangat takut ya dengan aturan-aturan itu. Saya bekerja di perusahaan asing itu mungkin saya hitung mungkin dari awal sampai terakhir itu semi nasional. Yang asing itu mungkin sudah ada 7 perusahaan asing saya. Saya pernah di Freeport, pernah di Pomeroy, mungkin tidak pernah dengar. Ya, Petrosi di mana-mana lah gitu. Jadi mereka tuh takut dengan undang-undang. Cuma kadang-kadang ada orang antara pemerintahan dengan perusahaan yang sebenarnya itu ada orang di tengah-tengahnya ini yang ngatur, ya itu masalahnya sering saya lihat. Kalau di luar negeri, safety-nya katanya bisa di penjara juga, Pak ya? Ya, ada itu. Tidak hanya manajemennya, tapi safety-man yang mengawasi pun di penjara juga, Pak ya, Pak? Ya, itu masalahnya sekarang. Saya sering betul ada yang nanya sama saya, Pak Herman, saya ahli K3, saya sudah punya sertifikat. Ya. Lantas, saya pindah kerja kok tidak berlaku sertifikat saya. Malahan sertifikat itu kan 3 tahun berlakunya. Saya baru setahun saya pakai sertifikat itu. Saya pindah kerja kok tidak berlaku. Mas, saya bilang, itu bukan tidak berlaku. Tapi perusahaan yang baru itu Anda harus laporkan ke yang mengeluarkan sertifikat bahwa Anda itu bekerja pindah. Sebab ahli K3 itu adalah perpanjangan tangan sebagai pengawas dari pemerintahan. Masalah K3. Kadang tidak sadar orang K3 itu punya kekuatan kuat. Ya. Jadi kalau itu yang kenyataan sebenarnya. Jadi dia punya kekuatan sehingga dia bisa mengatur perusahaan untuk keselamatan kerja. Jadi di organisasi CAR itu biasa saya lihat juga tuh kadang dia di bawah HRD, orang safety. Tidak bisa. Orang safety itu di samping direktur malahan. Ya. Kalau perlu ada safety direkturnya. Kalau perlu dia ada manajer safety-nya. Ya. Dan dia tuh mempunyai langsung ke orang-orang, keputusan-keputusan dia itu berdasarkan keselamatan kerja, bukan keselamatan produksi dari perusahaan, bukan. Itu saya sering hadapi. Jadi ahli ketiga yang resmi dari sertifikat BNSP, saya tidak tahu pasti dulu ya, maksud saya. Ahli ketiga itu perpanjangan tangan pengawasan dari pemerintah. Itu di Undang-Undang 1970 dibilang itu tidak salah saya. Ya, di bawah bagian sekali. Pertengahan sifatnya ya, antara pemerintah dan perusahaannya. Iya. Jadi itulah. Guna Mas Asif? Ya, mungkin bisa dilanjutkan kalau masih ada pertanyaan, Pak. Apa masih ada yang ingin ditanyakan mungkin? Pak Doni, udah selesaikah? Sudah, Pak. Bisa di grup kita. Di grup, ya. Di grup saya juga aktif menjawab. Kalau ada yang bertanya, saya jawab. Tidak masalah. Oh iya. Ya kan? Kita punya Yeah. grup. Oke. Kita lanjutkan. Oke? Oke, Ya, mungkin tutup. ya mungkin untuk pelatihan kali ini kita cukupkan dulu, Pak ya. Ya. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin bisa melalui WA group. Nanti akan langsung dijawab oleh Pak Herman. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ayo Pak Dasri. Ya, foto bersama dong, foto bersama dong. Ya, foto bersama dulu. Foto bersama dulu, foto bersama dulu. Silakan menampilkan itu ya videonya masing-masing. Ya, foto video masing-masing. Sebagai dokumen. Bu Yana. Ya. Pak Tuh, Saudara Tohar juga. Pak Tohar, Pak Mujiono. Mana? Belum. Yang lain ada. Makan siang kali, Pak. Oh, sudah makan Ya. siang. Terlambat Ya, makan siang. Adanya dulu. Silakan. Ini kita screenshot. Boleh menampilkan tangannya. Selamat. Oh. Oke. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Ya. Sampai jumpa lagi ya Pak Dasri. Ya Pak. Pak Dasri. Terima kasih Pak Herman, Jazakallahu khairan. Pak Herman Erik Putagalung.